konsep akuntansi keuangan dan pelaporan ya dalam hal ini itu adalah suatu suatu konsep yang saling berhubungan ya, satu set konsep secara formal yang saling berhubungan satu sama lain ya, yang secara spesifik secara spesifik memiliki tujuan, yaitu tujuannya adalah akuntansi keuangan, pelaporan akuntansi keuangan. Nah, itu ya yang dikatakan dengan kerangka konsep. Nah, jadi kerangka konsep itu di dalamnya ada beberapa interrelated konsep ya. Jadi kerangka konsep di sini sifatnya deskriptif ya, artinya di sini mengembangkan ya dan juga mengkodifikasi dari pelaporan keuangan ya, terlebih dahulu harus dikodifikasi dan juga dijelaskan dulu ya kedudukannya, baru menyajikan laporan keuangan. Nah, itu namanya descriptive framework. Nah, sedangkan pendekatannya konseptual pelaporan keuangan dengan perspektif framework ya, di sini mengembangkan ya konsepnya mulai dari hal yang mendasar sampai yang dipraktikkan ya, dalam penyajian laporan keuangan. Nah, jadi sifatnya prescriptive framework itu dari dari konsep sampai pada praktik. Sedangkan deskriptif dari laporan keuangan secara keseluruhan lalu membentuk set atau juga komponen-komponen. Nah, jadi sejarah ya dari konseptual dari pelaporan keuangan itu dimulai dari pasar modal di Amerika ya. Jadi memang konseptualisasi laporan keuangan itu dimulai dari pasar modal Amerika tahun 29, di mana inilah titik awal sebagai suatu basis ya pelaporan keuangan perusahaan. Nah, jadi kalau ditanya dari mana sih asal muasal pelaporan keuangan perusahaan? Ya, jawabnya dari pasar modal Amerika ya tahun 1929. Nah, pada kondisi pasar modal tersebutlah ya dipraktikkan ya seluruh praktik dari akuntansi itu ya, baik itu tata kelola organisasi ya, pencatatan, pembukuan ya, semuanya diawali dari pasar modal Amerika ya. Jadi pasar modal Amerika itulah sebagai restorasi dari profesi akuntansi itu sendiri ya. Nah, jadi dimulai dari ya komite accounting procedure ya di Amerika tahun 36 ya. Di situ diatur mengenai tata kelola dari praktik akuntansi ya, atau komite accounting procedure. Lalu di tahun 50-an gitu ya. Nah, di sini dimulainya kecukupan mengenai sistem pelaporan keuangan, yaitu konsep historical cost tersebut ya. Jadi penerapan dari konsep historical cost tahun 50 ya. Jadi tahun 50 secara konsisten dan juga secara turunannya beberapa prinsip-prinsip dari historis tersebut lahir ya, dikembangkan ya. Lalu pada tahun 59 ya lahirnya APB ya, namanya Accounting Principle Board gitu ya. Jadi Accounting Principle Board secara kelembagaan ya, bahwasanya konseptualisasi laporan keuangan itu dideklarasikan ya. Jadi APB itulah lembaganya ya. Jadi APB tersebut punya tugas ya, tugasnya adalah membuat postulat. Apa itu postulat? Ya, postulat itu adalah asumsi, aksioma gitu ya, yang sudah mendasari dari prinsip-prinsip akuntansi, formulasi ya, formulasi prinsip dasar, dan juga beberapa situasi-situasi yang secara dalam hal ini bisa dikhususkan ya, dispesifikasi. Nah, di APB nomor 4 gitu ya, itu ditelurkan ya apa yang namanya sebuah pernyataan yang namanya konsep dasar ya, dan juga prinsip akuntansi ya, yang berupa adalah financial statement of business enterprise ya, akuntansi keuangan ya untuk perusahaan pribadi ya, perusahaan swasta ya, business enterprise. Nah, itu ya di APB nomor 4. Jadi dasarnya secara deskriptif di sinilah dikatakan eranya konseptualisasi kerangka ya. Jadi bukan hanya bukan hanya formulasi saja gitu ya, tetapi juga sudah membentuk kerangka ya. Lalu di APB nomor 4 ya, APB nomor 4 di sini mengembangkan
ya kerangka mendasar ya mengenai framework, descriptive framework ya yang merefleksikan APB statement tersebut ya. Jadi di situ APB statement nomor 4 itu menghasilkan ya bagaimana ya operasi dan juga perubahan yang ada pada posisi keuangan di perusahaan. Jadi di APB nomor 4 ya. Ini kalau kita lihat sejarahnya ya. Nah, jadi formulasi dari APB nomor 4 ini menunjukkan tujuan umum ya. Tujuan umum dari laporan keuangan itu apa? Ya, tujuan umum dari perusahaan itu adalah menyajikan ya informasi yang andal ya, berupa yang dilaporkan adalah sumber daya ekonomi dan juga kewajiban perusahaan yang tujuannya untuk mengevaluasi kelebihan dan juga kekuatan pengendalian internal ya, dan juga menunjukkan posisi keuangan dan juga posisi investasi ya, dan juga mengevaluasi kewajiban dan juga komitmen perusahaan ya, dan juga bagaimana mengembangkan dan juga menumbuhkan sumber daya perusahaan ya. Lalu di APB statement tersebut juga menunjukkan ya bagaimana pembayaran dividen. Nah, di situ di awal mula ya bagaimana bayar dividen tersebut APB statement nomor 4 ya tahun 59. Dan juga mendemonstrasikan bagaimana kewajiban ya yang harus dibayar oleh kreditur ya kepada supplier dan juga kepada kewajiban pegawai dan juga kewajiban membayar pajak ya. Jadi di APB statement itu jelas dikonseptualisasinya kan. Berikutnya ya dalam penyajian informasi keuangan ya itu digunakan estimasi ya. Estimasi adalah kira-kira berapa laba yang potensial yang ada pada perusahaan ya di APB statement nomor 4. Dan juga bagaimana mengungkapkan informasi yang relevan ya kepada para pengguna mereka. Nah, inilah dia sejarah mulanya ya, asal mulanya ya, atau juga kerangka konsepnya ya dari dari informasi akuntansi keuangan tersebut. Nah, di situ di APB statement nomor 4 tahun 69 dinyatakan bahwasanya kriteria laporan keuangan itu punya manfaat gitu ya. Bukan nggak punya manfaat. Ya, artinya laporan keuangan itu secara kualitatif punya manfaat. Yang pertama adalah haruslah relevan. Ya, artinya sesuai dengan kepentingan ya. Kemudian harus dipahami, understandability. Kemudian juga bisa diverifikasi. Kemudian laporan keuangan itu haruslah netral. Ya, kemudian penyajian laporan keuangan itu haruslah tepat waktu. Ya, kalau tidak tepat waktu ya untuk apa yang namanya laporan keuangan gitu ya. Kemudian juga laporan keuangan itu haruslah bisa dibandingkan, comparability. Dan yang berikutnya adalah laporan keuangan itu haruslah lengkap ya. Nah, juga di Australia ya, diikuti perkembangannya di Australia yang juga begitu pesat ya, yang mulanya asalnya dari Amerika ya. Australia nggak usah kita bahas ya. Nah, kemudian dari APB statement itulah melahirkan beberapa exposure draft ya. Ya, itu dia. Ini perkembangannya di Australia. Ya. Kita nggak usah bahas Australia. Nah, lalu kita lihat ya bagaimana FASB. Apa itu FASB? Ya, Financial Accounting Standard Board ya. Jadi Financial Accounting Standard Board ya kerangka konsep yang menunjukkan bagaimana hubungan ya antara tujuan yang mendasar dari laporan keuangan ya dengan standar dan juga fungsi, kemudian hal-hal yang alamiah dan juga keterbatasan dari akuntansi keuangan dan juga penyajian laporan keuangan. Nah, itu di FASB statement ya, Financial Accounting Standard Board. Jadi tujuannya apa ya? Tujuannya secara mendasar itu adalah bagaimana konsep dasar akuntansi, bahwasanya konsep dasar akuntansi tersebut menseleksi ya dari sebuah peristiwa di mana peristiwa itu untuk melakukan perhitungan dan juga peringkasan dan juga mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait ya. Jadi konsep yang mendasar dari hal tersebut itu adalah terkait dengan keberlangsungan, kemudian juga manfaat dan juga penerapannya pada standar ya. Kemudian juga konseptualisasi kerangka. Jadi konseptualisasi kerangka tersebut gitu ya, itu di dalamnya ada beberapa subsistem ya, atau disebut dengan set ya istilahnya.
di mana setiap set saling berhubungan satu sama lain dan didefinisikan hal yang alamiah, tujuan dan tujuan ya, dan juga kandungan yang terkait dalam penyajian laporan keuangan ya. Jadi penyajian laporan keuangan itu dengan kata lain secara eksplisit ya menunjukkan suatu keputusan ya yang terseleksi ya atau yang terkelola ya atau disebut dengan punya standar ya atau disebut dengan standar setter. Jadi laporan keuangan itu tidak artinya bukan tidak ada yang ngatur ya, memang ada ya dan harus ada dan ada standarnya. Maka nggak sembarangan dalam penyajian laporan keuangan ya harus ada suatu standar yang dianut gitu ya. Dan secara kelembagaan ada lembaga yang mengaturnya. Nah, ini tujuannya ya. Apa keuntungannya kira-kira kalau kita melakukan konseptualisasi kerangka? Ya tujuannya adalah ya bagaimana ya bisa konsisten. Nah, itu tujuannya ya. Bisa punya standar logis. Ya artinya hal-hal yang perlu diperdebatkan sudah nggak ada lagi. Ya kalau sudah ada standar gitu ya. Jadi isu standar ini secara potensial bisa mengurangi suatu perdebatan-perdebatan ya atau juga permasalahan-permasalahan yang dalam hal ini melingkupi pada standar tersebut. Lalu apa sih keuntungan lainnya? Ya komunikasi alat komunikasi gitu ya antara akuntan, auditor dan juga user itu paham ya. Bisa punya definisi yang bersama ya punya kriteria yang sama ya atas laporan keuangan sehingga nggak perlu diperdebatkan kembali ya. Nah itu tujuannya. Kemudian juga mengurangi ya resiko yang berpotensi ya dari kegiatan lobby atau juga hal-hal yang sifatnya kepentingan ya kepentingan grup ya. Jadi kalau sudah ada standar ya maka bisa mengeliminir ya adanya kepentingan dalam pelaporan keuangan. Nah, itulah gunanya ya. Nah, ini juga di Australia ya. Kita abaikan ya. Nah, kemudian juga kira-kira apa sih hasil ya? Bahwasanya penyajian laporan keuangan itu adalah interaksi dari 3 grup ya. 3 grup artinya perusahaan, kemudian si pengguna, kemudian profesi akuntansi. Semuanya sama-sama berkepentingan ya terhadap laporan keuangan. Ya artinya apa? Terjadi sini konflik of interest. Ya adanya kepentingan, konflik kepentingan ya. Kenapa punya konflik kepentingan? Nah, kalau perusahaan secara operasional dia berkepentingannya adalah ya mau menunjukkan ya kegiatan fungsional atau juga aktivitas ekstraordinarinya dalam pelaporan keuangan. Nah, itu kan ya tujuannya adalah pelaporan. Kalau user apa? Ya, kalau user kan dia mau baca laporan keuangan itu dari sudut pandangnya ya. Bagaimana laporan keuangan yang ideal ya? Maka laporan keuangan itu memang dibaca. Siapa yang baca? Investor ya, analis, banker, creditor ya, consumer, ya, employee, supplier, government, agency ya. Kemudian juga profesi akuntansi ya. Profesi akuntansi ya IAPI, IAI ya. Nah, di sini kepentingannya apa sih? Ya, kepentingannya adalah memverifikasi ya memverifikasi penyajian yang sudah dilaporkan. Artinya perusahaan yang sudah melaporkan laporan pos-pos dari laporan keuangan ya mereka memverifikasinya dengan standarnya ya. Jadi ya. Nah, di sini ada sebuah postulat ya yang dinyatakan oleh Syed and Egypt. Nah, di sini ada 3 pendekatan bahwasanya pendekatan dari kegunaan laporan keuangan itu adalah orientasi perusahaan 1, kemudian orientasi profesi 2, kemudian orientasi user 3 ya. Jadi kalau kita membaca laporan keuangan dari sudut pandang apa? Ya, kalau kita ya sebagai dosen, sebagai mahasiswa ya kepentingannya adalah sebagai user gitu ya. Artinya bukanlah bisa juga ya sebagai profesi ya, tapi bukanlah sebagai orientasi perusahaan ya. Nah itu. Nah, jadi isu-isu dari kerangka penyajian laporan keuangan ini sudah
sudah timbul ada, ya tujuannya adalah ya bagaimana konseptual dasar yang perlu ditelurkan di situ ya. Nah itu. Nah, kenapa sih laporan keuangan itu selalu menimbulkan ini ya, menimbulkan perdebatan? Ya jawabnya pertama karena isu satu. Ya di mana anggapannya neraca dengan laba rugi itu ada orientasinya. Ya di mana neraca atau juga kewajiban itu menunjukkan ya maintain yang baik atas pendapatan dan juga beban sehingga akan punya nilai ya terhadap aset dan juga liabilitas. Ya kalau aset dikendalikan, liabilitas dikendalikan, ya dampaknya pada aset dan juga liabilitas ya. Begitu juga pendapatan dan beban ya. Kalau misalnya ditahan, maka pendapatan dan beban itu akan menghasilkan suatu prinsip yang matching katanya. Bisa dikendalikan gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Neraca dan laba rugi itu ya masing-masing punya perspektif ya. Jadi hal yang perlu dikritisi ya dari sudut pandang aset dan juga liabilities di sini yaitu adalah ya masalah debit dan kredit ya. Kredit item disebabkan karena manfaat dari kondisi ekonomi dan juga sumber daya tersebut ya. Dan juga unwilling ya. Adanya pengakuan atas pendapatan yang dikecualikan dari perubahan sumber daya ekonomi dan juga alokasi sumber daya yang sudah ditransfer yang dalam hal ini kompleksitasnya pada beberapa organisasi ya di seluruh dunia ya. Kemudian juga perdebatan juga pada masalah pendapatan ya dan juga beban. Nah, ini sering dijadikan perdebatan di mana pendapatan itu diakui ketika waktunya sebelum direalisasi ya. Nah, inilah nantinya menimbulkan pengakuan pendapatan ya kan. Ada yang dikatakan dengan accrual basis, ada yang dikatakan dengan cash basis ya. Pendapatan itu diakui mana? Nah, sekarang ya kan, sekarang kebanyakan ya sudah diakui berdasarkan pada accrual base ya. Kalau dulu masih banyak yang mengakuinya dengan pendekatan cash basis gitu ya. Tuh. Nah, itulah ya. Jadi ada istilahnya deferred charge, ya deferred credit reserve gitu ya. Nah, atas keterbatasan tersebut gitu ya. Kemudian isu lainnya ya. Isu lainnya adalah isu mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan juga beban ya. Di mana hal-hal tersebut ya tidak bisa didefinisikan ya secara sudut pandang tertentu gitu ya. Tetapi harus menunjukkan ya dampaknya ke sumber daya ekonomi ya. Jadi bukan hanya sudut pandang akuntansi ya, tetapi sudut pandang berkurang atau tidak berkurangnya sumber daya ekonomi yang digunakan ya. Nah itu. Baiklah. Nah, juga definisi kewajiban ya. Dulu kewajiban itu memang perdebatan ya di mana-mana beda persepsi ya. Apa itu kewajiban ya. Tapi setelah adanya konseptualisasi laporan keuangan, kewajiban itu jelas ya kedudukannya dan juga definisinya. Apa itu definisinya kalau kewajiban? Ya, kewajiban adalah hak klaim. Ya, hak klaim kepada perusahaan ya kan. Hak klaim kepada perusahaan akibat apa? Akibat adanya transfer sumber daya ekonomi dari satu entitas ke entitas lain di masa yang akan datang. Itu definisi kewajibannya. Kalau kita definisikan menurut konseptualisasi ini. Gitu ya. Nah itu ya. Begitu juga definisi income. Apa itu definisi income? Ya definisi income adalah ya artinya gain atau juga loss. Nah, gain atau juga loss ya. Gain atau juga loss dari suatu sumber daya ekonomi yang menghasilkan pendapatan ya dan juga beban. Nah ini, jadi definisi gain and loss ya, definisi revenue semuanya menimbulkan perdebatan-perdebatan ya di dulu gitu ya. Tapi sekarang semuanya udah terstandar ya. Nah, jadi dulu income itu apa katanya? Income itu revenue dikurang expense ditambah gain dikurang loss. Ada juga yang menyatakan income itu revenue kurang expense saja katanya kan. Ada juga income itu adalah revenue dikurangi expense ya. Di mana revenue itu udah masuk gain dan expense itu udah masuk loss katanya kan.
Nah, ini definisi-definisi yang menjadi perdebatan. Nah, begitu juga accrual accounting. Nah, jadi accrual accounting ini diakui sebuah transaksi ya apa ya, ketika terjadinya transaksi ya, buka sebelum berdampak terhadap kas. Nah, artinya sudah terjadi transaksi aja walaupun belum ada realisir kas sudah diakui ya kan sebagai pendapatan. Maka lahirlah apa yang disebut dengan konsep accrual accounting ya kan yang dianut oleh banyak negara pada saat ini ya accrual accounting. Jadi accrual accounting itu adalah suatu konsep accrual dan juga deferral yang terkait dengan alokasi, amortisasi, realisasi dan juga pengakuan ya. Nah, itu definisinya. Nah, begitu juga isu lainnya ya, capital maintenance ya. Nah, banyak ini perdebatan-perdebatannya sampai pada isu 5 ya. Isu 5-nya mengenai kerangka konseptual itu untuk lembaga publik sektor ya di Australia ya. Kemudian juga entitas ya, didefinisikan apa itu entitas. Jadi entitas itu termasuk adalah entitas ekonomi ya terkait dengan ya ketergantungan user ya kepada informasi yang dihasilkan, maka dilakukanlah evaluasi keputusan atas alokasi sumber daya yang terbatas tersebut ya. Nah, ini definisinya entitas ya. Entitas itu bisa berupa orang, bisa lembaga, bisa berupa ya orang atau lembaga ya atau badan misalnya. Itu namanya entitas ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, jadi di sini isunya adalah isu bagaimana ya kerangka konseptual ya, kerangka konseptual atas laporan keuangan ya. Itulah ya. Jadi dengan adanya standar, kesimpulannya sudah nggak ada lagi perdebatan. Jadi perdebatan itu bisa apa ya? Bisa hilang ya karena sudah ada standarnya kan. Jadi kalau sudah ada standarnya, untuk apa lagi diperdebatkan? Ya, jadi semuanya mengacu kepada standar tersebut ya. Oke ya. Baiklah, ada lagi yang mau didiskusikan? Ya, cukup jelas ya. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana karakteristik ya kualitatif dari laporan keuangan tadi ya. Pertama, laporan keuangan itu harus relevan, kemudian relevan ya, kemudian reliability. Apa itu andal? Ada definisinya ya. Apa itu comparability? Ada definisinya. Apa itu understandability? Ada definisinya ya. Siapa tahu langsung. Kemudian juga kendala ya. Kendala relevan itu apa sih kendalanya? Ya, kendalanya adalah delay dari informasi ya. Itu kan permohonannya belum ada, saya juga menjelaskan itu berapa kira-kira? Baiklah, ada lagi yang dari usahanya. Mungkin ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya sore hari ini. Materi yang perlu kita sampaikan ya. Itu nanti cash flow-nya yang cabang punya. Iya. Oke lah ya, selamat sore.